Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farabi Aldo Syarida. Di sini NIM saya itu 2305011. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek akhir saya yaitu yang berjudul Sistem Klasifikasi Penyakit Daun Tomat menggunakan metode Support Vector Machine atau disebut SVM. Oke, lanjut latar belakangnya. Latar belakang dari penelitian ini adalah karena tanaman tomat merupakan salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan, tapi sering mengalami penyakit pada daunnya seperti early blight dan late blight. Selama ini proses identifikasi penyakit masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang pengetahuan khusus. Oleh karena itu, saya membuat aplikasi ini berbasis AI menggunakan metode support vector atau disebut SVM untuk membantu mengklasifikasikan penyakit daun tomat secara lebih cepat serta memberikan recommended penanganan kepada pengguna. Dan di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, penyakit daun tomat dapat menurunkan hasil panen. Satu. Dan yang kedua, identifikasi manual membutuhkan keahlian. Yang ketiga itu ada AI dapat membantu proses identifikasi. Dan yang terakhir adalah SVM dipilih karena akurat dan ringan dipakai. Nah, di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, di sini ada rumusan masalah itu ada 2 dan tujuannya itu ada 3. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana membangun sistem klasifikasi penyakit daun tomat menggunakan SVM. Dan yang kedua itu rumusan masalahnya bagaimana tingkat akurasi sistem. Nah, di sini ada 7 tujuannya nih. Tujuan yang pertama itu membangun aplikasi klasifikasi, tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi penyakit daun tomat. Dan tujuan yang terakhir itu memberikan rekomendasi penanganan. Baik, di sini lanjut ke kajian teori. Nah, di sini contoh kajian teori itu ada artificial intelligence yang disebut AI, machine learning, support vector machine atau disebut SVM, OpenCV dan Streamlit. Nah, di sini contoh gambar dari kajian teori kita. Pada penelitian saya menggunakan metode support vector atau disebut machine SVM. Cara kerja SVM adalah mencari garis pemisah. Contoh seperti ini. Terbaik atau hyperplane yang dapat membedakan setiap kelas data. Titik yang berada paling dekat dengan garis pemisah disebut support vectors. Dengan mencari margin terbesar antara setiap kelas SVM mampu melakukan klasifikasi dengan baik sehingga dipilih sebagai metode penelitian. Oke, lanjut. Yang di sini ada namanya metodologi penelitian. Nah, di sini contoh diagram alir sistem identifikasi penyakit daun tomat sederhana. Nah, di sini yang pertamanya adalah permasalahan identifikasi penyakit daun tomat masih dilakukan secara manual, itu yang pertama. Yang keduanya itu turun ke input citra daun. Terus lanjut ke processing, terus lanjut lagi ke ekstrak fitur, lanjut lagi ke normalisasi data, lanjut lagi ke mode SVM, training model, lanjut lagi ke model SVM, lanjut lagi ke implementasi Streamlit, lanjut lagi ke prediksi tampilan. Oke, nah di sini ada kelas penyakitnya. Contoh hasilnya itu ada 4. Yang pertama itu ada healthy atau disebut daun sehat, early blight, late blight, dan random leaf atau disebut selain daun tomat. Nah, di sini informasi tambahannya confidence dan rekomendasi. Ada confident dan rekomendasinya. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan dataset daun tomat dari Kaggle. Semua dataset daun tomat yang saya ambil ini dari Kaggle. Selanjutnya dilakukan processing citra dan ekstraksi fitur warna serta tekstur. Data yang telah diproses digunakan untuk melatih model support SVM. Model yang telah berhasil dilatih kemudian diintegrasi ke dalam aplikasi berbasis Streamlit. Pengguna dapat melakukan upload gambar atau menggunakan kamera. Jadi nanti itu aplikasinya seperti ada 2 kategori, ada kamera dan upload file. Kemudian sistem akan melakukan klasifikasi dan menampilkan hasil prediksi beserta rekomendasi penanganan.
Oke, lanjut. Di sini ada dataset penelitian. Nah, di sini contoh belum kelihatan di sini ya. Contoh dataset yang digunakan terdiri dari 4 kelas, yaitu nah di sini ada 4 kategori nih yang tadi yang saya bilangin. Ada healthy, terus early bleak, terus healthy, early bleak, late bleak, dan random left. Nah, di setiap daun ini berbeda-beda penyakitnya. Yang healthy itu daun yang sehat, daun tomat yang sehat. Nah, yang early itu daun tomat yang terkena penyakit early bleak. Contohnya kayak seperti dimakan ulat ataupun segala macam dan lain-lainnya dah. Nah, lanjut ke late bleak. Nah, late bleak ini daun yang kering. Daun tomat yang terkena penyakit late bleak. Contohnya, contoh paling utamanya daun kering dah ataupun yang udah kuning-kuningan itu disebut late bleak. Nah, lanjut ke random leaf. Random leaf itu selain daun tomat. Terus saya masukin ke random leaf. Pada tahap implementasi, modul SVM yang telah dilatih diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis Streamlit. Aplikasi ini memiliki dua metode input, yaitu yang tadi saya bilang tadi itu melalui upload gambar dan kamera. Setelah pengguna masukkan citra daun tomat, sistem akan melakukan proses klasifikasi, kemudian menampilkan jenis penyakit, nilai confidence-nya, grafik probabilitas, serta rekomendasi penanganan sesuai hasil prediksinya. Nah, di sini ada implementasi sistem. Setelah model support vector machine atau disebut SVM berhasil dilatih, model kemudian diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis Python. Menggunakan framework Streamlit, aplikasi ini dirancang agar mudah melalui fitur upload gambar maupun fitur kamera. Sistem akan memproses citra daun, melakukan ekstra fitur, kemudian mengklasifikasikan jenis penyakit. Nah, ini di sini tampilan utama dari aplikasi Streamlit yang saya buat. Di sini saya menggunakan dua fitur, yaitu ada fitur upload gambar dan fitur kamera. Jadi nanti kalau kita ingin mengetahui di antara 4 kategori yang saya sebutkan tadi itu ada healthy, early, late, dan random left. Itu nanti tinggal kita pencet upload. Nanti langsung di situ ada, dan jika di situ penyakit itu nanti ada rekomendasi. Nah, di sini hasil klasifikasi sistem. Pengujian dilakukan dengan menggunakan beberapa citra daun yang berbeda untuk mengetahui kemampuan sistem dalam melakukan klasifikasi penyakit daun tomat. Setelah mengunggah gambar atau menggunakan kamera, sistem akan menampilkan hasil prediksi, nilai confidence, grafik probabilitas, serta recommended penanganan sesuai dengan hasil klasifikasi ini. Dan di sini saya naruh saja, di sini saya naruhnya hanya dua, yaitu healthy dan random left. Nah, disitu kan di LT itu kan ada rekomendasi penanganannya tanaman dalam kondisi sehat, melanjutkan perawatan rutin seperti penyiraman dan pepupukan. Nah, di sini daun tomat. Sama juga sama halnya juga dengan bleak dan early bleak. Cuma rekomendasinya itu agak berbeda seperti itu. Di sini ada hasil pengujian kuesioner. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi yang telah dikembangkan, dilakukan pengujian menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 5 responden. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemudahan pengguna aplikasi, tampilan antarmuka, kejelasan informasi yang diberikan, serta kepuasan pengguna terhadap sistem klasifikasi penyakit daun tomat.
Jadi setelah dilakukan pengujian menggunakan kuesioner yang diisi oleh 5 responden. Kuesioner terdiri dari 5 pertanyaan yang berkaitan dengan kemudahan pengguna, tampilan termuka, dan kejelasan informasi dan kepuasan pengguna. Berdasarkan hasil yang diperoleh, mayoritas responden memberikan penilaian yang baik, alhamdulillah, hingga sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat digunakan dengan mudah dan memberikan manfaat dalam proses identifikasi penyakit dan ternak. Nah, di sini hasil-hasil kuesionernya. Oke, lanjut. Yang terakhir ini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi klasifikasi penyakit daun tomat menggunakan metode support vector machine atau disebut SVM berhasil dikembangkan dan mampu melakukan identifikasi penyakit daun tomat dengan baik. Model SVM berhasil membedakan 4 kategori, yaitu healthy, early, bleak dan late bleak, dan random left. Selain itu, aplikasi yang dibangun menggunakan Python dan Streamlit dapat digunakan dengan mudah melalui fitur upload gambar dan kamera. Hasil evaluasi menggunakan kuesioner terhadap 5 responden juga menunjukkan bahwa aplikasi memperoleh penilaian yang baik dari pengguna sehingga aplikasi dinilai mudah digunakan, memiliki tampilan yang baik, serta mampu membantu proses identifikasi penyakit daun tomat. Baik, sampai sini saja dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.